Okay, good evening everybody. I am Mr. Muntaha. It is nice to meet you. On this good occasion, I would like to discuss. I would like to study English about the time. You know that you want to say about the time in English, so of course you must use subject it is. And if you want to say lebih in Indonesia, of course in English you must say past. And then if you say seperempat in English, of course you must say quarter. You must use a quarter. And then you want to say satu in English, of course you must say one. In Indonesia ini jam 1 lebih seperempat. What about if you translate? What about if you say in English ini jam 1 lebih seperempat? In Indonesia jam you must put the first before minutes, and then in English you must put minutes after that jam, times. For example, ini jam 1 lebih seperempat in Indonesia. Ini jam 1 lebih seperempat. Maka dalam struktur kalimat ini jam disebut lebih awal, kemudian menit disebut lebih akhir. Ini jam 1 disebut jam dulu, lebih seperempat. Nah, seperempatnya jatuh di akhir kalimat. Ini jam 1 lebih seperempat. Namun dalam bahasa Inggris dibalik, it is a quarter past one. It is quarter past one. Jadi ada beberapa istilah yang harus kita pahami terkait dengan jam dalam bahasa Inggris, karena ada perbedaan dengan gaya bahasa dalam bahasa Indonesia. Bagaimana dalam bahasa Inggris jam itu ditaruh di akhir kalimat dan menit disebut lebih awal sebelum jam. It is quarter past one. Ini jam 1 lebih seperempat. Jadi menitnya seperempat itu disebut lebih dahulu, baru kemudian jamnya di akhir. It is quarter past one. Iya kan, dibalikkan, jamnya di akhir kalimat. It is quarter past one. Ini jam 1 lebih seperempat. Jadi untuk mengungkap, untuk mengatakan, untuk mengucapkan maksud jam 1 lebih seperempat dalam bahasa Inggris bisa kita ungkap, bisa kita katakan, bisa kita sebut dengan istilah it is quarter past one. Ini jam 1 lebih seperempat. Seperempat dalam pengertian 15 menit. Jadi istilah quarter ini satu istilah baku yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk mewakili sebutan 15 menit dengan kata quarter. Jadi quarter ini adalah sebutan kata untuk mewakili maksud atau makna 15 menit. Dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan quarter. Ini jam 1 lebih seperempat. It is quarter past one. Ini jam 1 lebih seperempat. Bagaimana kita ucapkan bahasa Inggrisnya ini jam 1 lebih seperempat? Tentu kita bisa ucapkan it is quarter past one. Ini jam 1 lebih seperempat. Nah, kalau dibalik,
It is quarter past one. Bagaimana artinya? Tentu kita artikan ini jam 1:01. Nah, setelah kita menguasai perihal demikian, ada semacam ujian yang ditujukan kepada anak-anak sekolah, anak-anak didik, bahwa anak-anak didik itu kita suguhi jam, gambar berupa jam, di mana gambar itu menunjukkan gambar jam pukul 1:01. Gambar jamnya menunjukkan jam 1:01. Secara gambar dilihat secara alam nyata, dilihat oleh mata kepala siswa, tentu anak insya Allah bisa memahami, oh ini gambar jam 1:01. Lalu kemudian untuk mengukur kemampuan anak itu memahami jam 1:01, diberi kalimat rumpang dalam bahasa Inggris. Misalnya seperti ini kalimat rumpangnya, it is quarter past titik-titik. It is quarter past titik-titik. Lalu diberi 4 pilihan. Pilihan pertama A, 10. Yang kedua 1. Yang ketiga 12. Yang keempat 11. Bagaimana jawaban yang benar? Misal dijawab yang pertama, it is quarter past 10. Ini jam 1:10. Salah. Misal kita jawab it is quarter past 1, jelas betul. Misal dijawab it is quarter past 12, jelas salah. Lagi it is quarter past 11, jelas salah. Jadi it is quarter past 10, salah. Kenapa kok salah? Karena jamnya dalam gambar menunjukkan jam 1:04. Maka bahasa Inggrisnya 1 adalah 1, bukan 10. Misal dijawab yang C, it is quarter past 12. Ini jam 12:04. Salah, tidak sesuai dengan petunjuk gambar, karena gambarnya jam 1:04. Demikian juga jika dipilih it is quarter past 11. Ini jam 1:11. Ini jam 11:04 maksudnya, juga salah, tidak sesuai dengan petunjuknya, karena gambarnya adalah menunjukkan jam 1:04. Maka pilihan kata yang tepat untuk dipilih adalah 1. Maka menjadi it is quarter past 1. Ini jam 1:04. Benar. Tahunya dari mana? Dari petunjuk gambar, karena gambarnya menunjukkan jam 1:04. Maka dalam bahasa Inggris bisa kita ucapkan it is quarter past 1. Nah, kalau gambarnya itu menunjukkan jam 10:04, ya berarti kita ucapkan it is quarter past 10. Atau kalau gambarnya itu menunjukkan jam 12:04, ya berarti kita ucapkan it is 12. It is quarter past 12. Kalau gambarnya itu ternyata jam 11:04, ya tentu kita ucapkan it is quarter past 11. Ini jam 11:04. Jadi tergantung petunjuknya, tergantung gambar yang disuguhkan. Kalau gambar jam 10:04, kita ucapkan it is quarter past 10. Kalau gambarnya itu jam 1:04, kita ucapkan it is quarter past 1. Kalau gambarnya itu jam 12:04, kita ucapkan it is quarter past 12. Kalau gambarnya itu jam 11:04, kita ucapkan it is quarter past 11. Nah, seperti itulah cara kita mempelajari
jam dalam bahasa Inggris, diberi petunjuk gambar apapun, berapapun, kita akan mampu bisa menjawabnya dengan benar, asal dasar-dasar daripada jam dalam bahasa Inggris itu sudah kita kuasai, termasuk angka 1 sampai 60 harus kita kuasai, sebutan seperempat, kuarter, sebutan lebih, pas, dan lain-lain. Untuk kata-kata yang terkait dengan jam masih banyak selain kuarter dan pas. Saya pikir ini dulu untuk pelajaran bahasa Inggris dalam konten yang ngebahas tentang jam 1/1/4, it is quarter past one. Semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana, terus tetap semangat belajar bahasa Inggris bersama dengan saya, Mr. Monta. Salam apa adanya, bukan ada apanya. Mantap.